وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh jamaah, karena waktu telah menunjukkan pukul 9.55. Silakan untuk sapa salam bersilaturahmi. Assalamualaikum Mas Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat, Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatannya sehat. Ya, sehat Pak Dokter Wiwit. Sehat. Gimana kabarnya, Gun? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi bulanan ini. Iyalah, insya Allah silaturahmi tetap terjaga. Iya. Cuman kangen itunya, Buntil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kangen Buntil. Buntil tuh, Pak Wiwit. Biasanya ada Buntil tuh. Ntar kapan-kapan dikirim lah. Halo Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puji. Bapak Ibu. Aku di tempat yoga. Masih yoganya. Sambil menunggu Pak Ahmad Susilo. Gimana ini di Jogja sehat? Ya. Mas Suryo sehat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Susi, Mas Zul. Lama nggak ketemu ya. Ini cucu. Senang ya? Iya, nongol itu. Senang.
Ya, mari kita menunggu Pak Ahmad. Kepada yang lainnya, ya, terima kasih ya Alhamdulillah. sudah hadir dan bergabung. Akino. Yang penting bisa ketemu lagi, kita sehat. Tunggu nanti jam 10 Pak Ahmad bergabung. Ali Rohani, tidak ada gambarnya. Oke, Bu Nani, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Sehat. Gimana Bu Nani? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Nani umroh terus di Pak Wiwit. Enggak Pak. Ini saya lagi di Medan Pak. Masya Allah, lagi di Medan. Jalan-jalan. Iya Pak, ada keluarga yang sakit kemarin meninggal malahan Pak. Jadi iya, ini mungkin minggu baru kembali ke Jakarta, Pak. Baik. Ya, Iya. Iya, terima kasih, Mbak. Banyak, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak Gun. Baru masuk, Bu Irma baru gabung. Iya. Lagi kepada tim admin dari Alayan Yayasan. Terima kasih. Pramudianto. Juga Murni. apalagi ya, pokoknya yang tidak bisa disebutkan karena timnya dari Alayan, alhamdulillah hadir. Terus juga Pak Bambang Budi, ini ya Pak Bambang Budi, gimana sehat? Ya, Abu Nadi, ini Abu Nadi ini. Assalamualaikum, Pak Gunawan, Bu Budi. Iya. Ya, gimana Bu Pedi, sehat Pak? Bu Medi berhalangan hari ini, sehat, beliau sehat ya. Iya. Semuanya semua sehat ya Pak ya. Terima kasih gabungnya. Iya, atur nuwun. Kami Bapak. Ya, kepada yang lainnya, tim daripada Alayan, terus juga ya kepada teman-teman yang sahabat-sahabatku yang bergabung, tidak bisa disebutkan nama, terima kasih ya. Mudah-mudahan lancar pengajian hari ini. Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Masuk olahraga tadi pagi? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau olahraganya malam Pak, kita naik goes. Ya, siap ya. Ya, keliling 30 kilo lah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Pak. Dan tembak 30 kilo malam. Aku siang-siang 20 kilo, Pak. Wah, kalau siang nggak kuat Bu. Pak. Baik, para jamaah, mohon izin karena Pak Ustadz Ahmad Susilo sudah bergabung. Untuk pengajian akan dibuka oleh Bapak Haji Gunawan. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, bi khair Pak, binikmatihi tatimmus shalihat. Baik Pak, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya yang hadir. Saya dan Puji ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua jemaah dan kami semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dipertemukan kembali dan diberi sehat sehingga dapat hadir dalam kajian Al-Quran dan hadis Majelis Ta'lim Naiman oleh Ustadz Ahmad Susilo. Temanya kali ini, jadilah kepompong Ramadan. Sesi tanya jawab setelah tausiah selesai bisa melalui chat atau angkat tangan. Mohon berkenan untuk selalu posisi muted, kecuali kalau akan bertanya pada saat sesi pertanyaan. Penutup dengan doa dari Pak Ahmad, penutup Majelis Taklim. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga tausiah ini akan bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih Pak Ahmad, waktunya silakan.
Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari ke-17 di bulan Ramadan, kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas kajian dengan tema Jadilah Kepompong Ramadan. Apakah maksudnya kepompong Ramadan? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan di mana Allah menyediakan untuk kita. Siapa yang mau bersungguh-sungguh beramal ibadah sepanjang Ramadan, maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Allah akan bukakan kelak untuknya surga. Kalau benar ibadahnya dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesungguhan. Tapi siapa yang tidak menjalankan itu sepanjang Ramadan, boleh jadi dia tidak mendapatkan apapun. Boleh jadi dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus. Maka jadilah kepompong Ramadan. Seperti apakah kepompong Ramadan ini? Saya buatkan sebuah ilustrasi. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ada seekor binatang yang Allah ciptakan dengan bermacam-macam jenis. Binatang ini namanya ulat. Ulat bulu dan sejenisnya. Kita bisa perhatikan, ulat itu apabila dia berada di sebuah pohon, nempel di daun-daunan, dia tidak pernah peduli dengan sekelilingnya. Dia nggak pernah peduli dengan siapa pemilik pohon ini. Yang penting saya makan dan kenyang. Jadi betapa egoisnya ulat itu. Betapa tidak punya simpati, apalagi empati. Dia nggak peduli dengan yang lain. Dan ulat pun sangat dibenci oleh para petani. Bentuknya pun menggigitkan. Dan para wanita pun biasanya tidak suka dengan yang namanya ulat. Tapi kita lihat saudara sekalian. Ulat itu apabila dia telah kenyang dan ukuran tubuhnya sudah sempurna, tidak bisa tumbuh lagi, maka dia stop, tidak makan lagi. Dia akan mencari suatu tempat yang sangat aman, berlindung dari daun-daunan, dahan, dan yang lainnya. Dia akan berdiam diri, membungkus dirinya. Maka ulat itu akan berubah menjadi kepompong. Maka saat ulat itu menjadi kepompong, dia tidak lagi makan, dia tidak lagi rakus, dibungkus seluruhnya. Seluruh indranya terbungkus rapi. Apa yang terjadi setelah sekian lama? Beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, ulat akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Di mana kupu-kupu tidak dibenci oleh siapapun, sangat disenangi. Dan kupu-kupu tidak lagi rakus. Kupu-kupu hanya makan sari-sari bunga. Hinggap dari bunga ke bunga yang lain, membuahkan, menyerbukan
Nah, inilah dia. Dari ulat yang menjijikan, berubah menjadi sekar kepompong, kepompong itu menjaga diri dengan sebaik-baiknya, maka berubah menjadi seekor binatang yang sangat indah. Kita ibaratkan, saudara sekalian, kita ini manusia. Sebelum Ramadan, boleh jadi kita itu sangat busuk di hadapan Allah. Sifat kita, sikap kita, akidah kita, ibadah kita, perbuatan kita, tutur kata kita, mungkin menyakitkan orang, mungkin menyindir orang, boleh jadi menyinggung orang, apalagi sifat egois kita, tidak punya simpati, hanya peduli dengan diri sendiri. Nah, itulah kita. Seakan-akan kita itu di sisi Allah lebih busuk daripada ulat. Sejahat-jahatnya ulat cuma makan, tapi tidak menyakiti yang lain. Paling hanya mematikan pohon yang ada padanya. Tapi bagaimana manusia? Begitu jahatnya manusia terkadang, dari lisannya, dari perbuatannya, belum lagi ngambil hak orang, menyakiti orang. Nah, saudara sekalian, Allah menyediakan waktu selama 1 bulan penuh. Namanya Ramadan, Syahrul Ramadan. Siapa yang mampu menjaga diri sepanjang Ramadan, dari lisannya, dari perbuatannya, dari penglihatannya, pendengarannya, dan seluruh amal-amalnya dijaga baik-baik, maka dia seakan-akan menjadi sebuah kepompong di bulan Ramadan, maka nanti pasca Ramadan, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Allah akan ampuni segala kesalahan dan dosanya. Bahkan Allah curahkan rahmatnya. Allah buka untuknya pintu-pintu langit. Dan Allah akan bukakan kelak untuknya surga. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita bukan hanya sekedar puasa. Jadilah kepompong Ramadan yang beribadah sepanjang Ramadan, bukan puasa saja. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ketika Allah perintahkan kepada kita ibadah puasa, sasaran puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar Anda menjadi orang takwa. Maka untuk bisa meraih takwa, jadilah kepompong Ramadan. Sepanjang Ramadan bukan hanya puasa. Mari kita buka surat 33. Al-Ahzab ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat tetap dalam ketaatan dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki yang tetap dalam kebenaran dan perempuan yang benar, yang jujur. Pertama disebut oleh Allah laki-laki muslim dulu, Islam. Laki-laki dan perempuan yang muslim. Meningkat dari Islam, iman, mukmin, laki-laki dan perempuan yang mukmin. Meningkat dari iman, takwa, yaitu orang yang tetap dalam ketaatan. Qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Artinya kita wajib menjaga taat kita sepanjang Ramadan. Bahkan sepanjang hidup. Wabil khusus di Ramadan, sepanjang Ramadan. Kemudian wassadiqina wassadiqat, orang laki-laki yang jujur, yang benar, dan perempuan yang jujur. Wal khashi'ina wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk.
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang menjaga farji, yang menjaga kehormatannya dan perempuan yang menjaga kehormatan. Wazakirinallaha katsiran wazakirat, laki-laki yang banyak berzikir mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Apa jaminan Allah di ujung ayatnya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Apakah yang dimaksud pahala yang sangat besar? Surga. Bagaimana cara kita menjadi kepompong Ramadan? Mari di bulan Ramadan kita jangan hanya sekedar puasa. Shadiqin, jujur, mari kita jaga lisan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Benar. Wasabirina wasabirat, mari kita bersabar sepanjang kita puasa di bulan Ramadan. Jangan hanya puasa, sabar dari jaga lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, perbuatan kita. Jangan sampai puasa Anda dirusak oleh lisan dan perkataan dan perbuatan Anda. Sabar sepanjang Ramadan. Kenapa? Karena kalau ada orang puasa hanya sekedar puasa, padahal Rasul perintahkan ibadah, tapi ternyata hanya puasa, bahkan tidak menjaga lisan, perkataan, dan perbuatan. Rusak puasanya, nggak dapat apa-apa. Kita buka untuk sebelum kita teruskan ayat ini. Bulughul Maram nomor hadis 683. Bulughul Maram nomor hadis 683. Dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud, dan lafaz ini baginya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan, sedang berpuasa dari subuh sampai maghrib, ditinggalkan makan dan minum. Dia tidak batal, dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi dia lam yada' qaula zur, tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan kata-kata kotor. Berdusta, menghibah, mencela, memaki, menghina, atau bertengkar, beradu mulut. Orang ini berarti tidak menjaga diri. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak memiliki kebutuhan sedikit pun pada ketiadaan makan dan minumnya. Apa maknanya? Orang itu puasa tapi tidak dapat apa-apa. Orang itu puasa tapi sia-sia puasanya, karena dia tidak meninggalkan sesuatu yang kotor. Perbuatannya bodoh, lisannya kotor. Maka di sini butuh kejujuran, saudara sekalian. Butuh kejujuran. Maka pantas semua amal ibadah, kata Rasulullah SAW, untuk kita. Bahkan Allah yang berfirman dalam hadis qudsi. Dari Nabi, Allah berfirman, hadis qudsi. Satu-satunya ibadah yang Allah perhatikan secara khusus, as-siyam, puasa. Karena kalau tidak dijaga puasa ini rusak, maka butuh kesabaran. Sabar dalam berpuasa, menahan lapar dan haus dari waktu subuh sampai dengan maghrib. Sabar dari pandangan mata, jangan sampai melihat sesuatu yang tidak baik. Sabar dari ucapan lisan, jangan sampai berkata dusta dan kata-kata kotor. Sabar dari perbuatan, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Maka butuh kesabaran sepanjang Ramadan. Sabar dari segala perbuatan yang tidak baik. Lisan perkataan yang tidak baik. Penglihatan yang tidak baik.
pendengaran yang tidak baik. Itulah baru yang disebut puasa, yang puasanya akan menghasilkan surga. Di Sahih Muslim, nomor hadis 1117. Sahih Muslim nomor hadis 1117. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal-amal anak Adam itu untuknya, teruntuk baginya. Illa siyam, kecuali siam. Seakan-akan Allah mengkhususkan. Betul, semua amal ibadah untuk kita. Niatnya untuk Allah, lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Jadi semua ibadah untuk Allah. Tapi Allah nggak butuh itu. Sesungguhnya untuk kita. Maka dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal-amal anak Adam itu untuknya, baginya, illa siyam, kecuali puasamu. As-saumu li, kata Allah. Puasamu itu adalah untukku. Fa innahu li, dia untukku. Wa anna ajzi bihi, aku sendiri yang akan langsung membalas puasamu itu. Bukankah semua amal ibadah pun Allah yang akan membalas? Kenapa seakan-akan di hadis qudsi ini dikhususkan puasa? Mohon maaf, karena masih banyak umat Islam, dia berpuasa sekedar menahan lapar dan haus, tapi tidak menjadi kepompong Ramadan. Dia nggak makan dan nggak minum, tapi tidak menjaga lisan, tidak menjaga penglihatan, tidak menjaga pendengaran, tidak menjaga tangan, perbuatan, langkah kaki, tidak menjaga pikiran dan isi hati. Semuanya seakan-akan diperbuat, hanya lapar dan haus. Maka orang ini puasa tapi tidak meraih apapun. Allah tidak menilainya. Seperti tadi, di kitab Bulughul Maram 683. Sekarang kita pertegas lagi di Sahih Muslim 1117. Asyamu li. Siamu itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Wasyamu junnatun. Maka siapa yang berpuasa dengan puasa yang benar, puasa itu akan menjadi tameng. Puasa itu akan menjadi junnah, dinding, yang bisa mendindingi, mentamengi kita dari api neraka. Puasamu itu mentamengi, membentengi kita dari azab neraka. Syaratnya, Fa'idha kana yaumu shaum ahadikum, apabila salah seorang di antara kamu sedang puasa, fala yalfuth wala yashab. Jangan rofas. Jangan berhubungan suami istri di siang hari. Jangan berkata-kata jorok yang mengandung birahi. Wala yashab. Jangan menghina orang, jangan mencela orang, jangan menyakiti orang. Fa'idha kana yaumus sha'im, maka apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, kemudian apa? Fa'in sabahu ahadun aw qatalahum, kamu yang sekarang dihina, dicela, atau kamu bahkan dipukul, falyakul, hendaklah kamu katakan, innim ru'us sha'im, saya sedang puasa. Subhanallah, ini beratnya luar biasa Bapak Ibu. Silakan kita berpikir logik. Anda dihina, dicela, bisa sabar apa enggak? Enggak, pasti balas. Anda disakiti, dipukul, bisa sabar apa enggak? Enggak, pasti balas. Allah perintahkan apa? Jika Anda ingin jadi kepompong Ramadan, ingin menjadikan Ramadan menjadi ampunan, bahkan surga, jangan kamu mencela orang, jangan kamu menghina orang, jangan kamu menyakiti orang. Kalau kamu yang dihina, kamu yang dicela, kamu yang disakiti, Allah perintah kamu sabar. Falyakul innim ra'us sha'im. Katakan, maaf, aku sedang puasa.
Allah perintah kita bersabar. Maafkan kesalahan orang. Jangan membalas. Beratnya luar biasa. Tapi inilah saum yang sesungguhnya Anda menjadi kepompong Ramadan. Subhanallah. Coba lihat, ulat. Ketika dipegang, dia akan mencoba menggigit. Dia akan mencoba menyerang dengan bulu-bulunya. Atau yang lainnya. Tapi ketika kepompong, mau digangguin kayak apa, mau digerak-gerakin, diam tenang. Seperti itulah hendaknya seorang muslim. Jadilah kepompong Ramadan. Saya nggak mau disakiti, saya nggak mau dihina, dicela. Kalau gitu jangan Anda menghina orang. Anda nggak bakal dihina orang. Jangan mencela orang, Anda nggak dicela orang. Jangan menyakiti orang, Anda nggak bakal disakiti orang. Tapi tiba-tiba saya disakiti tanpa salah. Satu kalimat yang Allah perintahkan. Inni mru'us shaim. Aku sedang puasa. Berarti saum itu menjaga kesabaran yang luar biasa. Berat, saudara sekalian, betul demi Allah berat. Kenapa? Karena pahalanya itu surga. Kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan yang Allah janjikan. Bukankah Allah berjanji dibukanya pintu surga, dibukanya pintu rahmat, dikuncinya pintu neraka, dibelenggunya syaitan-syaitan? Bukankah Allah telah menawarkan itu? Kalau kita mau. Kalau tidak, tidak masalah. Tidak masalah. Allah tidak menginginkan itu. Dan silakan Anda mencari yang lain. Tapi inilah kesabaran, saudara sekalian. Sabar yang paling berat sesungguhnya ketika Anda sabar menegakkan, menjalankan, mengikuti hukum Allah. Perintah Allah, larangan Allah, aturan Allah, syariat Allah. Jika kita mampu bersabar dengan demikian, itulah kesempurnaan sabar. Yang Allah perintahkan kepada kita di surat 76. Surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asima au kafura." Maka bersabarlah kamu. Bersabar. Li hukmi rabbika, dalam menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah, ketetapan Allah. Wala tuti' minhum asima. Kamu jangan ikuti mereka, orang-orang yang berdosa. Au kafuro, apalagi orang-orang yang kafir, yang kufur, jangan ikuti mereka. Sabar terhadap Allah. Maka saudara sekalian, andai kita sepanjang Ramadan mampu menjaga diri dari lisan kita dijaga, perkataan, perbuatan, pandangan mata, pendengaran, anggota tubuh dijaga. Maka puasamu itu akan menghasilkan nanti di hadapan Allah. Maka lanjutan hadis tadi di Sahih Muslim 1117, setelah Allah perintahkan kepada kita, idza yauma ahadakum shaum, apabila seorang di antara kamu sedang puasa, wala yarfus wala yaskhab, jangan rofas, jangan menghina, jangan mencela. Idza saba ahadukum, jika kamu yang dihina atau kamu yang dicela, au qatalahum, atau kamu yang dipukul, falyaqul inni mru'us shaim. Jangan membalas, tapi katakan aku sedang puasa. Maafkan dia. Nanti Allah yang akan membalas dengan berlipat ganda. Maka di ujung hadisnya Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di genggamannya. La khulufu famis saim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Bau mulutnya orang-orang yang berpuasa, yang benar puasanya, maaf, bukan sekedar puasa. Nanti di sisi Allah pada hari kiamat lebih harum dari minyak kasturi. Wasiyamu farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan kegembiraan. Mendapatkan kegembiraan. Yafrahuhuma, dia akan bergembira. Idza aftara fariha bi fitri.
ketika kita berbuka dari menahan lapar dan haus seharian, subuh sampai maghrib, lapar, haus, dan dahaga, kita kering tenggorokan. Lalu kita berbuka, gembira kita. Karena kita setelah itu berbuka dan tenaga timbul kembali. Senang, saya yakin ketika kita berbuka senangnya luar biasa. Tapi itu baru senangnya dunia. Bagaimana nanti di yaumil akhir? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, maka apabila dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia akan bergembira karena puasanya. Dengan dia ibadah sepanjang Ramadan, maka bergembira. Kenapa? Karena dia akan dapat ampunan dari Allah. Dengan itu pintu rahmat Allah bukakan, pintu surga pun Allah buka. Bergembira. Saudara sekalian, kira-kira siapa gerangan kita? Apakah hanya gembira ketika buka saja di dunia? Apakah nanti kita termasuk orang yang gembira ketika berjumpa Allah di yaumil akhir? Tergantung bagaimana Anda menempatkan diri di Ramadan ini. Apakah Anda ingin menjadi kepompong Ramadan yang menjaga semuanya, sabar dalam menghadapi segala apa-apa yang Allah tetapkan? Berat memang saudaraku sekalian, tapi jaminannya surga. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Kalau Allah ampuni dosa yang lalu, pasti surga. Maka Rasulullah perintah kepada kita, saudaraku seiman, bulan Ramadan bukan hanya sekedar puasa. Di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 716. Bulughul Maram nomor hadis 716. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang bersaum di bulan Ramadan, tapi ternyata Rasul tidak menggunakan kata saum. Qoma, menegakkan ibadah, mendirikan ibadah, melaksanakan ibadah, bukan cuman puasa. Karena lafaznya mengqoma Ramadan. Siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan, mendirikan ibadah di bulan Ramadan, mendirikan sholat sunnah dengan ikhlas di bulan Ramadan, dan menegakkan seluruh amal ibadah yang Allah perintah kepada kita sepanjang Ramadan. Imanan, dengan landasan iman, penuh keimanan. Wahtisaban, dengan perhitungan, dengan sepatah-patah ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, pahala Allah, karunia Allah. Lakukan itu sepanjang Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni baginya seluruh dosa yang lalu. Seluruh dosa yang lalu Allah ampuni. Allahu akbar. Luar biasa saudara sekalian. Tawaran Allah. Tawaran Allah. Anda mau? Silakan. Enggak ada masalah. Betapa Allah memberikan tawaran yang luar biasa. Ampunan dan surga. Tapi memang ini beratnya luar biasa. Dan ibadah Ramadan bukan hanya nanti di ujung akhir. Bukan hanya kemarin awal. Kenapa? Saudara seiman, bukankah sekarang telah memasuki hari ke-17 Ramadan? Bukankah orang-orang yang hadir ke masjid makin kesini makin berkurang jauh? Coba kayak apa dulu masjid pertama Ramadan? Penuh sesak. Rohnya orang untuk bertarawih luar biasa. Mau sholat berjamaah di masjid luar biasa. Apa yang terjadi setelah berlalu? Kalau kepompong Ramadan terus dijaga. Kalau bukan kepompong, satu demi satu orang-orang Islam akan gugur. Yang meninggalkan tarawih, yang meninggalkan tadarus, yang meninggalkan infak sedekah, bahkan yang meninggalkan puasa sekalipun, bahkan meninggalkan sholat fardu. Akankah Allah bukakan pintu rahmat? Akankah Allah bukakan pintu langit? Akankah Allah bukakan pintu surga? Tidak mungkin, saudara sekalian.
Maka itulah dia saum. Allah inginkan menyeluruh, Rasul menginginkan menyeluruh, totalitas. Karena ibadah sepanjang Ramadan bukan hanya di awal, bukan hanya sampai tengah, bukan hanya di akhir. Dari awal sampai akhir. Jika kita lakukan itu dengan ilmu, ihtisaban, dengan perhitungan yang tepat, Allah ampuni dosa yang lalu. Dengan ampunan dari dosa yang lalu, bersih segala dosa kita. Bukankah Allah menjamin orang-orang yang bersih dari kesalahan dan dosa, surga tempatnya, surga nikmatnya? Inilah saudara sekalian yang semoga Allah. Jaga Ramadan kita. Kembali ke surat 33 tadi, di ayat ke-35, kita baru menguraikan siddiq, jujur, benar, di mana tadi lisan wajib dijaga. Kemudian apa tadi? Sabirina sabirat, sabar, karena sepanjang Ramadan kita harus bersabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti syariat sepanjang Ramadan. Ketika kita dihina orang, dicela orang, bahkan ketika dipukul orang. Kalau itu kita lakukan, luar biasa. Maka meningkat lagi tadi setelah sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk maknanya takut. Apa itu arti khusyuk? Orang-orang yang betul-betul takut karena selalu merasa diawasi Allah. Maka orang-orang yang memiliki khasyah di sini, rasa takut di sini, dia akan berhati-hati, nggak mungkin sembarangan. Apalagi di bulan Ramadan ini, penuh dengan rahmat, ampunan, barokah, dibuka pintu rahmat, dibuka pintu langitan, segala pintu-pintu surga. Kita raih dengan ketaatan kita sekarang. Raihlah. Jadilah kepompong Ramadan. Bisa dari mana saja kita memulai. Ingat, kesabaran kita harus dibuktikan dengan rasa takut. Karena kalau ada orang ngaku sabar tapi nggak punya rasa takut kepada Allah, nanti boleh jadi di saat dia tidak ada siapa-siapa, dikiranya Allah tidak melihat, dia akan berbuat. Menghibah, menggunjing, memfitnah, menghardik, mencela, bermacam-macam. Kalau itu terjadi, saudara sekalian, berarti Anda belum khusyuk, belum takut sama Allah. Anda baru melaksanakan sesuai keinginan, kehendak, tapi belum sesuai dengan pemberi tugas, yaitu Allah. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, di zaman Rasulullah masih hidup, para sahabat hidup, itu luar biasa semangat mereka. Tentu kita nggak bisa dibandingkan dengan mereka saat sekarang. Jauh, beda jauh, luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita sebagaimana telah ditawarkannya kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama kita mau memanfaatkan sepanjang Ramadan untuk ibadah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti segala aturan-aturan dan apa yang telah Allah tetapkan melalui Rasul-Nya, ampunan, saudara. Diampuni segala dosa yang telah lalu. Semuanya. Allahu Akbar. Maka jannah, surga. Khusyuk, saudara sekalian. Sabar, khusyuk. Khusyuk itu khasyah. Punya rasa takut. Nggak berani sembarangan. Maka kalau ada orang memiliki rasa takut dan khusyuk, nggak berani sembarangan karena takut Allah,
berarti insya Allah ibadahnya dijaga. Insya Allah ibadahnya dijaga. Sepanjang Ramadan. Jadi saudara sekalian, ibadah di bulan Ramadan bukan cuma puasa. Tadarusnya harus kita jaga, lisannya jangan berhenti dari tadarus Al-Quran. Berzikir, memuji nama Allah. Berdoa, meminta dan memohon kepada Allah. Beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Basahi lisan kita terus. Karena ini yang akan membela kita. Ini yang akan menolong kita. Dan ini salah satu ibadah di bulan Ramadan yang sangat dicintai Allah. Banyak berzikir. Banyak berdoa, baca Quran, beribadah. Semua yang bernilai ibadah dalam rangka mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan sesuai dengan aturan. Maka itu semua bernilai ibadah. Jadilah kepompong Ramadan. Bagaimana? Sepanjang Ramadan tegakkan ibadah. Sepanjang Ramadan tegakkan ibadah. Bukan hanya sekarang. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Betapa Allah memberikan rincian yang sangat detail. Rasul memberikan rincian yang sangat detail. Satu yang Allah inginkan, kita selamat nanti dari azab neraka. Dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat. Tidakkah kita ingin meraihnya, saudara sekalian? Tidakkah kita sambut, saudara sekalian? Jaminan ampunan. Bagaimana kalau Allah tidak memberikan ampunan sama kita? Maka rugi seorang yang menemui Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Apa sebabnya? Tidak berusaha menjadi kepompong Ramadan. Mari segala ibadah yang kita bisa laksanakan. Laksanakan. Landasannya khasyah, takut, khusyuk, takut kepada Allah. Maka di antaranya sifat-sifat orang yang benar-benar menjaga diri. Tadi sudah kita katakan siddiq, jujur, benar. Kedua, kemudian sabar. Kemudian khusyuk. Yang keempat, mutasaddiqin wal mutasaddiqah. Laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah. Jangan bakhil. Ramadan, bulan kita berbagi, bersedekah sebanyak mungkin yang kita mampu. Kemudian selain dari itu, wadzakir disebutkan pula wal hafidina furujahum wal hafidat. Laki-laki yang menjaga kehormatan, perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki yang menjaga farji, menjaga aurat, dan perempuan yang menjaga auratnya dengan baik. Kalau semua tadi 7 meringi 3 yang awal dijalankan dengan sebaik-baiknya, Allah ampuni segala dosa. Semua dosa yang lalu. Maka sejak itu kita nggak punya dosa sekecil apapun. Tapi maaf saudara sekalian, ini nggak bisa diklaim. Ada orang rajin mencari malam qadar, kemudian besoknya mengatakan, aku sudah dapat ampunan, aku sudah dapat malam qadar. Nggak bisa. Hanya Allah yang maha tahu. Kita hanya diperintahkan berusaha. Terus. Sepanjang Ramadan. Jangan hanya di bagian tertentu. Mohon maaf, saya yakin sekali lagi Bapak Ibu menyaksikan bagaimana manusia sekarang, umat Islam. Masuki 17 Ramadan. Masih semangat? Masih ke masjid? Masih ibadah? Sudah banyak yang meninggalkan. Apakah itu kepompong Ramadan? Tidak. Jangan harap Anda menetas nanti sebagai kupu-kupu. Maksudnya jangan harap Anda nanti berubah setelah Ramadan menjadi seperti seorang yang dermawan, orang yang pemaaf, orang yang murah hati. Nggak mungkin akan tiba-tiba seperti itu. Kenapa? Nggak ada usaha. Bagaimana akan diberikan? Nggak jadi kepompong Ramadan. Maka betapa pentingnya. Dan lebih khusus saudara sekalian,
Hari ini hari ke-17. Nanti malam ke-18. Hari Selasa insya Allah masuk hari ke-20. Dan nanti malamnya Rabu dini hari itu sudah termasuk malam Qadar. Di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan yang tentu wajib kita gapai dan kita kejar. Bagaimana kalau kita nggak menggapai? Apalagi nggak mengejar? Terdahului oleh orang lain, disalib oleh orang lain. Salahnya Anda sendiri. Salahnya Anda sendiri. Berarti saudara sekalian, mari kita mulai latih. Mari kita serius. Mari kita sungguh-sungguh. Sebentar lagi ada malam-malam yang penuh dengan barokah. Anda lebih serius menjadi kepompong Ramadan. Jika Anda mampu beriktikaf untuk bisa meraih malam Qadar. Yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kepompong Ramadan tidak akan menyia-nyiakan malam itu. Yaitu 10 malam yang akhir. Wabil khusus Allah khususkan di malam-malam ganjil. Jadilah kepompong Ramadan. Jadilah kepompong Ramadan. Ibadahnya terus menerus, jangan diabaikan. Ibadah apa yang bisa dilakukan? Puasanya, tarawehnya, tadarusnya, berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah. Yang mampu punya harta silakan berumrah di bulan Ramadan. Nilainya seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Ini tawaran yang luar biasa dari Allah. Nanti di penghujung Ramadan, mulai dari nanti hari Selasa adalah hari ke-20. Malam Rabu dini hari sudah masuk ke-21. Maka carilah sungguh-sungguh di malam-malam ganjilnya. Disitulah adanya malam-malam Qadar yang Allah akan turunkan. Dan hanya ada pada satu waktu. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Surat Ad-Dukhan, surat 44. Mari kita lihat. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Hamim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang nyata, yaitu kitab Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mudhirin. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan barakah. Kami yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam diturunkannya Al-Quran itu Allah berikan segala urusan ditentukan oleh Allah, urusan yang penuh dengan hikmah. Dijelaskan semua urusan yang penuh dengan hikmah. Amram min indina, urusan dari sisi kami. In amram min ini. Inna kunna mursalin. Kami yang mengutus rasul-rasul. Kami yang mengutus utusan-utusan. Dari sini jelas betapa mulianya malam itu. Malam turunnya Al-Quran yang pertama. Disebut di situ oleh Allah sendiri. Malam Qadar. Tahukah Bapak Ibu apa itu yang dimaksud malam Qadar? Lail, malam. Qadar itu ukuran atau ketetapan. Lalu apa itu Lailatul Qadar, malam Qadar? Malam yang ukurannya, ketetapannya sudah ditetapkan dan diukur oleh Allah serapih-rapihnya. Yang Allah akan turunkan nanti. Dan tidak sepanjang Ramadan. Tidak sepanjang sampai 20 kedua Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sepanjang Ramadan. Betul-betul menegakkan
Untuk apa? Untuk kita, kebaikan kita. Kita bisa melaksanakan apapun. Dan wabil khusus tadi krusial sekali. Di akhir-akhir malam Ramadan. Di situ para malaikat Allah turunkan. Bayangkan Bapak Ibu. Di malam itu Allah perintahkan seluruh malaikat dari langit turun. Ke langit, dari langit ke-7 ke langit ke-6. Turun lagi ke langit ke-5. Turun lagi ke langit ke-4. Seterusnya sampai turun ke dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah perintahkan para malaikat pada malam itu turun ke dunia. Malaikat Jibril turun ke dunia mengatur segala urusan amram min indina, urusan dari sisi kami yang penuh dengan hikmah. Tadi sudah saya jelaskan di surat Ad-Dukhan surat 44. Lalu saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tentu kita akan mencoba berbondong-bondong, berserius sungguh-sungguh, bisa meraih malam yang satu malam itu di bulan Ramadan, adanya di malam-malam yang di 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil Ramadan, disitulah adanya malam Qadar. Para malaikat turun mengamini doa kita bagi siapa yang mau berdoa. Allah mengijabah doa dan permohonan kita bagi siapa yang mau berdoa. Allah berikan permintaan kita bagi siapa yang meminta. Allah ampuni kita bagi siapa yang mohon ampun. Inilah kepompong Ramadan. Orang yang berusaha. Bukan menghabiskan Ramadan begitu saja. Bukankah Allah firmankan di surat 97. Surat Al-Qadar. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran tadi yang penuh dengan barokah. Diturunkan di malam. Disebut oleh Allah namanya malam qadar. Malam yang ada ukuran dan ketentuannya pasti tepat. Hanya Allah yang tahu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam qadar? Malam yang ada ukuran tertentu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadar adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat turun semuanya dan Jibril pun turun. Min kulli amr, mengatur segala urusan. Dan atas perintah Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan, keselamatan selama itu sampai waktu fajar. Sampai waktu subuh tiba. Maka disitulah jadilah kepompong di akhir Ramadan. Karena Rasul perintahkan kepada kita. Di kitab Bukhari, nomor hadis 29. Kitab Bukhari, nomor hadis 29. Rasulullah SAW bersabda, Man yakum laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang beribadah di malam Qadar, salat malam di malam-malam Qadar, imanan wahtisaban, dengan keimanan, dengan perhitungan, dengan hisab yang tepat, pakai ilmu, dan beribadah sebaik-baiknya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Maka saudara sekalian, ini penting ibadah di akhir malam Ramadan, di 10 akhir Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil. Jangan pernah abaikan, jangan pernah lewatkan. Karena mohon maaf saudara sekalian,
betapa banyak umat Islam mengabaikan malam Qadar. Padahal malam itu satu malam Anda ibadah, bertepatan dengan malam Qadar, malam itu Anda telah beribadah yang nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Maka carilah di 10 malam yang akhir. Wabil khusus carilah di malam-malam yang ganjil. Bersungguh-sungguhlah yang mampu beretikaf. Nggak mampu itikaf, tidak mengapa. Yang penting di malam-malam Qadar itu, hidupkan malamnya. Lebih semangat ibadahnya, lebih serius ibadahnya. Karena seperti itulah harusnya seorang muslim. Seperti itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 717. Bulughul Maram 717. Dari sahabat Ummul Mukminin, sahabiah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah, kana al-Aisyah taqala, dari Aisyah dia berkata, semoga Allah meridhoinya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ay al-ashr min awakhir Ramadan, apabila telah memasuki 10, yaitu 10 yang akhir dari Ramadan, syadda mi'zarahu ay qadha ahlahu ahya lailahu, beliau lebih semangat ibadahnya, beliau kencangkan ikat sarungnya, beliau lebih serius ibadahnya, beliau menghidupkan malam-malamnya, beliau bangunkan seluruh keluarganya. Jadi di akhir malam wajib kita meneruskan, wajib kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak menyia-nyiakannya. Maka di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 1143 dan 1144. Sahih Muslim 1143 dan 1144. Ana Aisyah ta Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah. Di nomor 44-nya dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir, beliau bersungguh-sungguh lebih giat beribadat di 10 malam akhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi, lebih giat dari hari-hari dan malam-malam sebelumnya. Ini dia kepompong. Krusialnya mendekati hari akhirnya. Apa yang terjadi sekarang, saudara sekalian? Umat Islam sudah lelah. Di pertengahan Ramadan, masjid sudah sepi. Orang-orang sudah mulai banyak yang berkeliaran di luar. Bahkan sudah banyak yang meninggalkan puasa. Itukah kepompong Ramadan? Bukan, demi Allah, bukan. Maka apa sih yang dilakukan Rasul? Di hadis sebelumnya yang nomor 43, dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah dikabarkan bahwasanya idza dakhala al-ashrul ayal ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu ayqadha ahlahu wa shadda mizarahu. Rasul apabila telah memasuki 10 akhir Ramadan, sebentar lagi, insya Allah ini hari ke-17, hari ke-20 Selasa, mulai Rabu dini hari, itulah waktu yang paling krusial. Beliau kencangkan ikat sarungnya, beliau jauhi istri-istrinya, beliau lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, beliau beribadah dengan giat pada malam-malamnya, bahkan seluruh keluarganya dibangunkan. Jika kita mampu seperti itu, subhanallah. Kapan sih adanya malam Qadar itu? Kalau kita merujuk ke beberapa hadis, malam Qadar itu adanya di 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Agak panjang hadisnya, tapi saya sebutkan saja di hadis Muslim 1139. Di situ Rasulullah beriktikaf dari mulai Ramadan tanggal pertama, dilanjutkan Ramadan 10 hari kedua, lanjut lagi Ramadan di 10 hari yang akhirnya, dan disitulah Rasul diberitahukan adanya malam Qadar.
Maka kata Rasulullah SAW, kapan adanya malam qadar itu? Wa ashrina minal ashril awakhir. Adanya di 10 akhir Ramadan. Kapan 10 akhir yang itu? Pada malam-malam ganjil. Coba Bapak Ibu lihat nomor 1136-nya, Sahih Muslim. Dari Salim bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Ra'a rajulun anna lailatul qadri lailatul sab'i wa ashrin. Ada seorang bermimpi. Diberitahukan malam qadar adanya malam ke-27. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum fil ashril awakhir." Aku pun diberikan oleh Allah, dimimpikan oleh Allah, yaitu diberitahukan malam qadar itu adanya 10 malam akhir. Fatlubuha fil witri minha. Maka bersungguh-sungguhlah kamu mencari malam qadar di bilangan-bilangan ganjilnya. Coba Bapak Ibu, bilangan ganjil itu kapan? Bilangan ganjil itu kapan? 21, 25, 27, 29, 21, 23, 25, 27, 29. Inilah malam ganjil. Tapi dari malam-malam itu, mana yang paling memungkinkan dan mana yang paling krusial? Bapak Ibu bisa lihat di hadis Muslim. Bukhari nomor 41. Hadis Bukhari nomor 41. Dari Ubadah ibnu Samit. Semoga Allah meridhoinya. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatalaha rajulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bilailatal qadar, fatala rajulan minal muslimin. Pada suatu malam Rasul keluar dari tempat i'tikaf ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang sama-sama i'tikaf kapan adanya malam qadar. Rasul hendak beritahu, karena beliau sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Kapan malam qadar itu? Pada saat keluar dari tempat i'tikaf beliau, ingin menemui sahabat dan mengabarkan kapan keadaannya malam qadar, tiba-tiba Rasul menemui dua orang laki-laki berbantah-bantahan. Beradu argumen. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, Inni kharajtu li ukhbirakum lailatal qadri. Sesungguhnya aku keluar dari tempat i'tikaf memberi kabar kepadamu kapan adanya malam qadar. Wa anahu tala fulan fulanu. Ternyata saat aku mau memberitahukan si fulan bertengkar, berdebat, berbantah-bantahan. Akibat itu Rasul mau ngomong jadi lupa. Farufi'at, maka aku jadi lupa kapan adanya. Enggak mau beli yang gini. Maka Rasul mengatakan, wa asa ayyakuna khairan lakum. Mudah-mudahan kelupaanku ini menyebutkan kapan adanya malam qadar itu jadi baik bagi kamu, kebaikan bagi kamu. Coba bayangkan, kalau Rasul cuma menyebut satu, di malam 23, lainnya pasti sepi. Di malam 25, lainnya pasti sepi. Malam 27, lainnya pasti sepi. Rasul nggak menginginkan itu. Maka mudah-mudahan kelupaanku itu bermanfaat untukmu. Berguna untuk Anda sekalian. Lihat pesannya di ujung daripada hadisnya. Maka altamisuha fi sab'i wa tis'i wa khamsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mau mencari malam qadar, carilah di malam yang ke-7, carilah di malam yang ke-9, carilah di malam yang ke-5. Jadi Rasul menyebutkan malam ke-7 berarti malam 27. Atau malam 9 berarti malam 29. Atau malam
ke-5, berarti malam ke-25. Rasul nyebutnya ngacak. Carilah di malam ke-7, malam 27, carilah di malam ke-9, malam akhir, malam 29, carilah di malam ke-5, malam sebelumnya, malam 25. Tetapi di hadis yang lain, juga dalam riwayat Imam Bukhari, itu disebutkan berbeda lagi. Kapan adanya? Adanya disebutkan di malam yang ke-29 disebut lebih dulu, baru 27, baru 25. Apa artinya? Kemungkinan sangat besar malam Qadar adanya di 3 malam itu. Bisa di malam 25, bisa di malam ke-27, bisa di malam ke-29. Yang penting di 3 malam itu jangan pernah Anda lewatkan. Yang lebih baik lagi, semangat Anda dari awal 10 malam akhir, dari malam 21. Karena Rasul perintahkan, carilah di 10 malam yang akhir, di malam-malam ganjil. Saudaraku seiman, andai Anda mampu melaksanakan itu dengan baik, dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat, dibuka pintu surga, dibelenggu setan-setan, dan ditutup, dikunci rapat pintu-pintu neraka. Untuk siapa? Orang-orang yang menjadi kepompong Ramadan. Orang-orang yang mau menjadi kepompong Ramadan. Allah bukakan pintu surga kelak. Allah bukakan pintu langit. Allah bukakan pintu rahmat. Bagi yang sungguh-sungguh. Dengan cara, jadilah kepompong Ramadan. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada admin. Silakan kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Insya Allah bisa selesaikan sampai dengan jam 11:30. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kajian dan penyampaian yang sangat bermanfaat. Pertanyaan dari jamaah, ada hadis jika kita menjolimi orang lain, pahala kita akan diambil oleh mereka. Dengan hadis Muslim tadi, bahwa semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Dan puasa itu hanya untuk Allah. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa amalan puasa kita tidak akan diambil orang lain? Syukron. Iya, jika kita tidak berbuat dolim. Tapi kalau berbuat dolim, tetap saja. Tetap saja, pahala puasa Anda tetap diambil. Coba kita lihat hadis di Sahih Muslim, nomor hadis 2211. Dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu, wahai saudaraku, wahai sahabatku, apa itu yang disebut bangkrut? Qulna, para sahabat mengatakan, al-muflis fina la dinara wala dirhama wala mata. Menurut pendapat kami, orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang nggak punya dinar, orang yang nggak punya dirham, orang yang nggak punya harta. Tuh orang bangkrut, kata para sahabat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Muflis itu bukan begitu. Coba perhatikan di tengah-tengah hadisnya. Laisa kadzalik, kata Rasul, bukan itu. Orang yang innal muflis min ummati, yang dimaksud orang bangkrut, orang muflis dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, bisiyamin. Dia bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa. Disebut pahala puasa. Meskipun puasa untuk Allah. Kalau Anda tidak dolim, aman. Anda dolim, sama saja pahala puasanya akan diambil. Wa zakatin, dia bawa pahala sholat, dia pahala puasa, dia pahala zakat. Tetapi apa yang terjadi? Wa ya'ti qad satama hada, dia telah memukul, telah mencaci maki orang ini. Wa qazafa hada, pernah menghina orang ini. Wa akala mala hada, pernah makan harta orang ini. Wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hada, pernah memukul orang ini. Pernah membunuh orang ini. Jadi pernah dolim.
Apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka semua pahala kebaikannya diambil. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Diambil lalu diberikan. Lalu diberikan. Qabla ayyuqta ma'alaihi. Sebelum habis kezalimannya kepadanya, pahalanya sudah habis. Maka apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Kalau pahalanya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala sholatnya habis, tapi masih ada kedzaliman manusia, maka dosa orang yang didolimi dibebankan kepada orang yang dolim. Akhirnya bangkrut, pahalanya habis, tinggal bawa dosa-dosa. Maka dilempar ke neraka. Jadi meskipun puasa itu untukku, kata Allah, tetap saja pahalanya akan diambil jika orang itu zalim. Maka tinggalkan kedzaliman. Maka pantas kan tadi nomor hadis 1117, kalau kamu disakiti lagi puasa, dipukul lagi puasa, dihina lagi puasa, gimana kata Allah? Jangan balas, katakan aku sedang puasa. Maafkan. Itu yang terbaik tentu saja. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, jika di awal puasa kita tidak bisa seperti kepompong Ramadan, apakah kita masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Atau apakah Allah mengampuni kesalahan kita di awal puasa? Dan apakah perilaku kepompong yang selama Ramadan tetap kita lakukan di bulan-bulan yang lain? Syukran. Saudaraku seiman, hari ini hari ke-17. Andai kemarin sampai hari 16 ngawur, saya belum belajar ilmunya, belum tahu ternyata. Saya kemarin sempat marah-marah sama orang. Salah sedikit saya emosi. Ngomong saya masih dusta. Saya belum jadi kepompong. Sekarang saya baru tahu, Ustadz. Segera Anda bertobat. Allah berikan jaminan. Bukankah bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan? Bukankah jaminannya Allah ampuni segala yang lalu? Maka sesali yang telah lalu dari hari 1 sampai 16 kemarin, sekarang baru sadar, tobat segera sekarang, Anda segera berwudu. Secara sempurna, lalu segera sholat 2 rakaat. Lalu mohon ampun, bertobat kepada Allah. Allah berikan jaminan, seluruh dosa Anda diampuni. Allah janji di surat 39 ayat 53. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah banyak melampaui batas, israf, berbuat kesalahan dan dosa atas diri mereka sendiri. Baru saja sadar sekarang saya belum jadi kepompong Ramadan. Kemarin 1 sampai 16 saya belum menjadi kepompong Ramadan. Baru puasa, baru sholat tarawih, tapi mulut saya nggak dijaga. Sekarang sadar, mohon ampun. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosamu itu semuanya. Allah jamin semuanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ini, mari song-song sekarang hari ke-17 bersiap-siap untuk selalu menjadi kepompong Ramadan. Pertanyaan kedua, apa menjadi kepompong Ramadan hanya di bulan Ramadan? Namanya kepompong Ramadan ya di bulan Ramadan. Tapi kepompong yang lainnya ya sepanjang bulan. Kan tadi cuma istilah saja saya kepompong itu. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga. Bukan hanya di Ramadan. Tapi di Ramadan ini lebih utama. Maka jadikan ini latihan, pendidikan, diklat, pendidikan dan latihan. Kita latih sepanjang Ramadan. Semoga pasca Ramadan kita terus tetap menjadi kepompong. Meskipun bukan kepompong Ramadan lagi. Semoga demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, selain membaca Al-Quran, tahajud, zikir, dan sebagainya, doa apa yang harus kita ucapkan untuk diamalkan pada malam-malam terakhir? Terima kasih. Ada sebuah doa yang sangat indah yang Rasulullah ajarkan kepada istri beliau tercinta, Ummul Mukminin Aisyah. Bisa dilihat di kitab Bulughul Maram hadis nomor 725.
An Aisyah qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ai alimtu lailatan qadar. Bagaimana sekiranya aku mengetahui awa alimtu ayyi lailatin qadar, lailatul qadar ma aqulu fiha. Jika aku mengetahui bahwa inilah adanya malam qadar, doa apa yang paling baik aku baca?" Qala, Rasul menjawab, "Kulli, ucapkan olehmu, doalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Baca sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyak. Gak usah dihitung-hitung. Banyak, mohon ampun. Boleh pula kita membaca dengan doa-doa tertentu. Di pertemuan terakhir yang lalu, di kajian Naimah di bulan Maret yang lalu, kita sudah membahas lafaz-lafaz tobat. Ada Sayyidul Istighfar, ada kalimat-kalimat istighfar, ada kalimat-kalimat tasbih, tahmid yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Coba renungkan kembali, review kembali kajian di bulan yang lalu. Di situ dijelaskan apa saja doa-doa yang bisa kita baca. Tapi intinya, jika itu di malam qadar, doa yang terbaik cukup satu doa cukup. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun menambahkan doa yang lain silakan. Kenapa? Karena prinsipnya tidak dibatasi doa itu. Doa mohon ampun pun tidak dibatasi. Yang penting berdoalah kamu, mintalah kamu kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, pasti diijabah. Silakan. Bisa kita lihat di hadis 731 Sahih Muslim. Hadis 731 Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin." Allah tabaraka wa ta'ala tiap malam turun ke langit dunia. Tapi turunnya Allah tidak dari awal malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hanya di sepertiga malam akhir. Nah, malam qadar itu carilah di sepertiga malam akhir. Di malam-malam yang ganjil. Kapan dikatakan sepertiga malam akhir? Kira-kira jam 1 dini hari sampai subuh. Jangan ada tidur. Hidupkan malam-malamnya. Seperti tadi Rasulullah. Diceritakan tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Apa yang terjadi ketika Allah turun ke langit dunia? Di sepertiga malam akhir itu. Fayaqul. Allah berfirman. Iyas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa saja yang meminta kepadaku, aku beri permintaannya. Wa iyad'uni astajibulahu. Yang berdoa kepadaku, aku ijabah, aku kabulkan doanya. Wa iyastaghfiruni aghfirulahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Jadi silakan kita bisa berdoa apa saja. Mohon ampun iya, minta dunia silakan. Boleh nggak Pak Ustadz pakai bahasa saya sendiri? Silakan. Ada orang Sunda pakai bahasa Sunda, ada orang Padang pakai bahasa Minang, ada orang Jawa pakai bahasa Jawa. Silakan, Allah Maha tahu. Karena tidak ada kekhususan harus bahasa apa. Tapi untuk permohonan ampun tadi yang diajarkan di hadis 725, pakailah bahasa yang telah dicontohkan Rasul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tanda-tanda apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih Pak Ustadz. Saudara sekalian, sepertinya tidak penting kita mencari tanda itu. Karena tidak pernah Rasulullah memerintahkan kita mencari tandanya. Dan Rasul tidak pernah memikirkan dan memusingkan apa tandanya. Karena nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Dan tidak disebutkan dalam hadis ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar begini-begini. Enggak. Tapi kalau mau merujuk kepada ayat Al-Quran, yang mendapatkan malam Qadar hanya orang takwa. Maka kenapa Allah perintahkan kita ibadah di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun.
Maka apa cirinya orang takwa? Ciri orang yang meraih malam qadar tadi disebutkan di surat 33 ayat 35, Islamnya benar, imannya benar, taatnya benar, mulutnya jujur, orangnya penyabar, ibadahnya khusyuk, dia nggak bakhil, dia bersedekah, puasanya bukan cuma Ramadan, tapi puasa sunnahnya dijaga, menjaga kehormatan, menjaga aurat, nggak suka menonjolkan aurat, banyak zikir kepada Allah. Itu cirinya. Lalu secara akhlak, di surat 3, 134, itu ciri orang takwa disebutkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan, baik lapang atau sempit. Ciri orang mendapat malam qadar, enggak pelit. Wal kadhimina al-ghaidh. Ciri orang mendapat malam Lailatul Qadar, berarti dia orang takwa. Nih, tidak suka marah, enggak gampang marah, mampu mengendalikan marah. Wal 'afina 'anil nas, yang tadinya tidak pemaaf, yang tadinya tidak sabaran, yang tadinya judes, yang tadinya emosional, maka dia jadi pemaaf. Afina 'anil nas, itu ciri mendapat malam qadar. Tapi dalam hadis nggak disebutkan secara spesifik. Tapi ayat menyatakan, karena orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang takwa. Maka orang takwa pasti sabar. Sabar. Selalu sifat takwa itu digandeng dengan Allah oleh orang sabar. Masih sama, surat yang sama, Ali Imran, surat 3. Di ayat yang ke-17. Apa ciri orang takwa? As-sabirin wal qanitin as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, tetap taatnya, orang yang berinfak, yang bersedekah, yang tidak pelit, dan orang yang mulutnya banyak mohon ampun kepada Allah. Wabil khusus di akhir-akhir malam. Itulah dia. Jadi kalau pasca Ramadan Anda ibadahnya lebih bagus, akhlaknya lebih bagus, lebih pemaaf, lebih sabar, nggak suka membalas, cirinya mendapat Lailatul Qadar. Tapi jangan bangga pamer-pamer, saya sepertinya dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Saya merasa setelah Ramadan lebih baik nih saya. Sombong yang seperti itu, nggak usah. Makanya saya katakan, nggak perlulah kita mencari ciri itu. Dah, yang penting kita mendekat kepada Allah. Terus berusaha mendekat kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana wanita yang sedang haid, apa yang harus dilakukan selama malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Saudaraku seiman, wanita haid tidak terhalang dari meraih malam qadar. Jika merujuk Bulughul Maram nomor 158 dan 159, wanita haid itu tidak sholat dan tidak saum. Jadi bapak, ibu yang sedang haid, di saat malam qadar jangan sholat. Dan siangnya jangan puasa, karena nggak boleh. Hadis nomor 159, pernah kejadian Aisyah sedang dalam keadaan pakai ihram. Mau berhaji bersama Rasul. Niatnya adalah tamattu', berumrah. Sampai di Syarif, sudah mendekati masuk kota Mekah, Aisyah haid. Maka Aisyah menangis. Maka Rasul masuk ke tendanya. Ya Aisyah, apakah engkau haid? Iya. Gak usah menangis. Haid itu lumrah bagi wanita-wanita anak cucu Adam. Kerjakan semua orang yang berhaji. Kecuali tawaf di Baitullah. Jadi bagi orang haji nggak usah tawaf. Nggak boleh tawaf. Kalau gitu, boleh nggak yang lain? Semua ibadahnya orang haji. Berzikir, berdoa, beristighfar, baca Quran. Semua. Seperti itu pula ibu yang sedang haid ketika di malam qadar. Yang penting jangan sholat dan siangnya jangan puasa. Tapi di malam hari terjaga terus di akhir malam. Hidupkan malamnya. Baca Quran, berzikir, berdoa, bermunajat terus. Jangan diabaikan. Hanya tidak sholat tahajud. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat, Pak Ustadz? Gak ada nilainya puasanya di hadapan Allah.
percuma, bodoh perbuatannya. Tadi sudah saya sebutkan di hadis nomor 683 Bulughul Maram. Diperkuat lagi di Sahih Bukhari nomor hadis 934. Di situ dikatakan bahwasanya kalau ada orang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, nggak ada gunanya. Tidak meninggalkan perbuatan bodoh, nggak ada gunanya. Ada orang puasa nggak sholat, kan bodoh perbuatannya. Falaisa lillahi hajah. Allah nggak punya kepentingan, nggak ada nilai puasanya, percuma. Bagaimana mungkin rukun Islam yang kedua nggak dijalankan? Padahal apa? Padahal itu kuncinya Islam. Coba perhatikan. Hadis nomor 63 Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Inna bainar rajul wa baina syirk wal kufr tarkas shalah. Sesungguhnya tali penghubung seseorang tidak lagi dikatakan Islam, tidak lagi dikatakan iman, tapi dia telah kafir, dia telah syirik, musyrik. Jika dia ngaku Islam tapi ninggalin sholat, maka Islamnya hilang. Cuman Islam saja di lisan, agamanya saja dia katakan Islam, tapi akidahnya lepas. Maka dia sampai dikatakan kafir atau syirik. Jadi nggak ada nilainya orang meninggalkan sholat. Sebab apa? Semua ibadah kita nggak akan dinilai kalau sholat kita tidak dijalankan. Maka sholat itu dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Yang pertama akan dihisab dari kita sholatnya. Kalau sholatnya benar, ibadah yang lainnya baru akan dinilai. Sholatnya rusak, rusak semuanya. Baik, satu pertanyaan terakhir, Akhi. Baik Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Pekerjaan yang bagaimana yang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan? Terima kasih Pak Ustadz. Tidak ada pekerjaan khusus yang disebut. Tapi kalau merujuk Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin." Apabila di antara kamu ada yang marid, ada yang sakit, aw ala safarin, atau dalam safar, boleh ninggalin puasa, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Tapi kamu harus ganti qada di hari yang lain. Pekerjaan seperti apa yang bisa menyebabkan ninggalin puasa dan mengqada? Pekerjaan yang bisa menimbulkan sakit apabila dia harus berpuasa. Contoh, pekerja berat yang sangat berat. Kuli bangunan yang kalau tidak mengerjakan itu nggak dapat nafkah. Maka saat dia menjadi kuli bangunan, dia harus berpuasa, luar biasa lemahnya. Sakit bisa jadi, maka dia boleh. Maka dia boleh. Tapi wajib mengqadha nanti di hari yang lain. Tapi di zaman Rasulullah, para pekerja berat kayak apapun. Bahkan Rasul pernah perjalanan menuju perang Badar. Puasa. Sahabat puasa. Itulah kita, semangatnya yang kurang. Aduh berat kerjaan saya, harusnya bisa diatur. Insya Allah bisa diatur. Bapak Ibu lihat, yang pernah ke Mekah. Sepanjang sebelum adanya COVID. Bulan Ramadan, atau kemarin pun sudah, sekarang pun sudah. Pekerjaan tetap berjalan. Itu kuli-kuli bangunan di sana, kayak apa panasnya Mekah. Kayak apa panasnya Mekah. Indonesia nggak ada apa-apanya. Di sini mungkin paling tinggi 34, 35, di sana bisa sampai 48. Bahkan di musim panas bisa sampai 54. Sampai 57. Rata-rata mereka saum, saudara sekalian. Jadi sebetulnya nggak ada alasan. Ini tergantung di sini. Maka tidak ada pekerjaan yang dispesifik disebutkan. Tapi yang disebut marid. Maka kalau Anda mampu puasa meskipun bekerja berat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu tetap berpuasa, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui. Demikian. Wallahu a'lam. Baik saudara sekalian, demikian yang bisa kita uraikan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Menjadilah kepompong Ramadan. Semoga uraian yang kita sama-sama simak menjadi bekal menghadapi akhir Ramadan. Masih ada sisa waktu sekitar 13 hari di bulan Ramadan. Mari kita semangat, mari kita bersungguh-sungguh. Semoga kita bisa meraihnya. Ya Allah,
jadikan kami semua menjadi hamba-hambamu yang tetap istiqomah sepanjang Ramadan. Ya Allah, jadilah kami menjadi hamba-hambamu yang dilimpahkan rahmat dan barokahnya serta petunjuk yang hak sepanjang Ramadan. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang tetap taat menjalankan perintahmu di bulan Ramadan, meninggalkan segala laranganmu di bulan Ramadan. Jadilah kami menjadi kepompong-kepompong Ramadan. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah sakitnya ya Allah, agar mereka bisa beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan musibah, ya Allah, cabut dan angkat musibah itu, ya Allah, dan ganti yang terbaik darimu, ya Allah, agar mereka bisa beramal ibadah dan memanfaatkan ibadah sepanjang Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, kesalahan kami, kekhilafan kami, dan segala kekurangan-kekurangan kami, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang sabar, yang saat, yang senantiasa menjaga amarah, yang menjaga dirinya dan menjaga amal ibadahnya. Dan jadikan kami, ya Allah, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara sekalian, semoga Allah mengijabah doa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya dan sangat bermanfaat. Insya Allah akan kita semua amalkan. Terima kasih Pak. Sampai Baik, saya mohon pamit Pak Gunawan, Ibu Puji, dan para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bapak selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah. Protokol khairan dan